Pernah kebayang nggak dalam satu tempat kecil kamu bisa tanam sayur, bisa panen telur, bisa panen ikan atau pelihara ikan, dan hasilkan pupuk sendiri. Nah, ini bukan mimpi, ini konsep pertanian terpadu yang bisa kamu terapkan mulai dari rumah. Mau? Ayo kita bongkar rahasianya bareng-bareng dengan greenhouse Talbisa 100 meter persegi di samping rumah Anda. Oke, kita bahas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, ya kali ini saya ingin membuat sesuatu yang mind blowing, ya, yang tidak seperti biasanya, ya, karena saya ingin membuat suatu konsep pertanian, ya pada intinya ini konsep-konsep dari konsep Talbisa juga, tapi ini untuk urban farming, ya, untuk orang yang suka berkebun di dekat rumahnya. Nah, ini adalah konsep tentang membuat greenhouse dan apa saja isinya, ya. Ini gambar adalah greenhouse Talbisa dengan luas 100 meter persegi. Nah, ini ukurannya ya 10 kali 10. Nah, ini ukurannya nggak bulat, nggak apa-apa ya, dikit ini ya. Ya, mohon dimaafkan ya. Ini 10 meter panjangnya, 10 meter lebarnya. Jadi dia ukuran luas tanahnya yang dibutuhkan adalah 100 meter persegi. Nah, kalau Anda punya lahan memanjang, misalnya 5 kali 20 atau 6 kali berapa gitu sampai 100 meter persegi, nah nanti di-adjust saja ya, di-adjust saja. Nah, tingginya juga ini 3 meter ya, itu tiang-tiangnya, kemudian nanti struktur ininya terserah, bebas. Bisa yang sederhana, hanya lengkung ya, kemudian strukturnya bisa jadi bambu. Oke, kita bahas dulu apa kelebihannya greenhouse. Nah, greenhouse itu adalah rumah kaca ya. Sebenarnya bukan rumah kaca, rumah plastik ya. Cuman orang sudah terlanjur menyebutnya dengan rumah kaca, padahal bahannya dari plastik. Ya, yaitu bangunan atau struktur yang dirancang untuk menciptakan kondisi lingkungan mikro yang optimal. Ya, jadi nanti dengan adanya greenhouse ini di dalamnya itu bisa tercipta lingkungan yang optimal untuk pertumbuhan. Biasanya yang pada umumnya itu tanaman, tapi di Talbisa ini, nah itu sudah tidak dianggap ya. Kita akan multikultur, tidak monokultur, karena monokultur itu biasanya ya ujung-ujungnya beli pupuk, ya. Ujung-ujungnya beli pupuk, ya. Nah, memang tidak ribet, tapi kalau uang pupuk Anda untuk bayar orang ya, untuk ngurusin greenhouse malah lebih tidak ribet ya, lebih tidak ribet. Ya, jadi tidak juga ya kalau dibilang beli beli membuat pupuk sendiri itu ribet, enggak juga. Kalau beli itu juga ribet di kantong ya. Ya itu. Jadi greenhouse itu berfungsi sebagai pelindung kalau di kita ini tanaman dan ternak-ternak yang ada di dalamnya ya. Nah, ini pertanian bisa dilakukan ya di dalamnya itu sepanjang tahun ya, tidak tergantung cuaca ya. Nah, kemudian dia bisa mengontrol lingkungan tumbuh karena di situ bisa kita kontrol kalau kita menempatkan artifisial lainnya seperti misalnya pengontrol atau pengatur suhu atau pengatur kelembapan ya. Nah, kemudian tadi sudah disebut melindungi tanaman dan ternak-ternak di dalamnya ya. Kita ngomongin tentang Talbisa ya, bukan yang lainnya. Ya, kemudian memperpanjang musim tanam, musim panen, terus musim musim untuk mulai ternak gitu ya.
Dan juga bisa meningkatkan produktivitas karena dia bisa dikontrol, waktunya bisa lebih panjang panennya ya, seperti itu. Tanamnya ya, masa tanamnya. Dan kemudian dia efisiensi air dari nutrisi karena diatur dengan pola-pola yang lebih cenderung otomatis ya, misalnya dengan self watering system satu, atau dengan cara pengairan yang diatur dengan waktu, timer ya, yang dihubungkan dengan sprayer dan lain-lainnya. Ya, seperti itu. Nah, kemudian orang juga sering bilang bahwa ya perawatan greenhouse itu susah gitu ya. Nah, ya memang kalau sudah punya kayak gini ya harus dirawat gitu ya. Ya caranya ya cek rangkanya, bersihkan atapnya gitu-gitu ya. Kalau ada yang rusak ya diganti gitu. Kemudian ada pengaturan ventilasi udaranya gitu ya. Ventilasi udara sih biasanya di dinding-dindingnya sudah kita kasih dengan insect net ya, atau yang udara bisa masuk. Nah, kemudian kita juga bisa mengatur manajemen air dan irigasi, mengendalikan hama, monitoring suhu dan kelembapan, dan perawatan tanaman lebih intensif dan lebih fokus intinya karena hama-hama lebih cenderung sudah hilang ya, cenderung ya, bukan semua hilang, cenderung gitu ya. Nah, ini juga greenhouse ini kalau Anda melek teknologi, wah bisa canggih. Nyiramnya sesuai kebutuhannya, terus ada sensor iotnya, gitu-gitulah. Nah, ini untuk orang-orang yang seneng nyelekuti itu pas banget gitu ya. Nah, makanya ini kita mulai langsung saja nanti apa saja yang ada di dalamnya. Nah, yang penting kita ini bukan monokultur, bukan mono apa ya, misalnya tumbuhan saja, hewan saja gitu. Nah, kita gabungan supaya bisa saling menghasilkan. Nah, ini kita tadi udah lihat greenhouse-nya ya. Sekarang coba kita lihat dalamnya dulu, dalamnya. Ya, kita harus off-kan dulu nih. Maaf ya, kita off-kan dulu. Oke, sekarang sudah kita off-kan greenhouse-nya. Ada apa di dalam? Nah, inilah yang ada di dalam di greenhouse kita. Kita lihat dulu ya, apa aja. Nah, ini apa sih ini? Ini bisa ayam. Nah, seperti yang di video kita, ini adalah konsep tumpang sari yang sangat jos ya, yang sangat jos ya. Apa saja di dalamnya? Oke, kita bahas satu persatu, mulai dari tumpang sari satu yang ada di sini. Nah, ini ya. Pertamanya, ini di bawah sendiri ini Anda bisa tempatkan maggot. Anda bisa tempatkan cacing ya, cacing atau maggot. Nah, ini adalah sumber makanan dari ternak-ternak kita, protein-protein ternak kita, protein tinggi, ternak ikan, bebek, ayam. Nah, ini sistemnya bisa digeser ya, ini bisa digeser. Jadi digeser-geser. Jadi tidak perlu space yang tinggi ya untuk mengatur. Jadi ini geser, kemudian nanti Anda atur. Ya, Anda kasih pakan, geser. Nah, ini pakannya juga nanti otomatis dari kotoran cacing, kotoran ternak di atasnya. Misalnya bebek langsung kotorannya turun. Ayam kotorannya turun sehingga maggot makan ternak ayam, kotoran ayam. Demikian. Nah, ini di tingkat yang pertama ini adalah untuk ayam atau bebek dewasa. Ya, ini tempat minum di atasnya, tempat makan di bawahnya. Ini pintunya di sini. Ini bebek dewasa. Ini ukurannya 1 meter kali 1 meter. Nah, bisa untuk maksimal 10 ekor, tapi saran saya ya 8 ekor, 7 lah, 7 sampai 8 ekor. Ya, ini ya.
Seperti itu. Jadi kotorannya terpisah dengan ayamnya. Ini jadi sehat ya, karena terpisah dari lebih sehat ya, bukan ya lebih sehat jadinya ya. Nah, kemudian di atasnya adalah fase grower atau fase starter. Nah, di sini. Nah, ya, di sini fase starter yang sudah turun kandang dari box brooding baru ke sini ya. Jadi bukan DOC ya, di sini bukan DOC, nanti kedinginan walaupun masih bisa dikasih lampu. Tapi kalau dalam kondisi ini adalah greenhouse, itu memungkinkan ya. Jadi Anda brooding di sini juga memungkinkan asal dikasih lampu. Ya, nah kemudian ini sistemnya kotoran juga terpisah dari ayamnya atau bebeknya karena ini bisa digeser. Nah, ini bisa digeser nih. Wah, canggih juga ya. Geser. Nah, pokoknya Anda buatnya yang bisa digeser seperti ini. Nah, nanti misalnya kotorannya sudah terlalu tinggi atau gimana gitu ya. Jadi Anda tinggal taburkan dari sini, dari atasnya aja. Dari atas ditabur-taburi tipis-tipis saja ya, tipis-tipis untuk eh, bisa dengan skam ya, skam padi atau dengan kotoran yang sudah difermentasi, kotoran kambing, sekam dan kotoran sapi ya. Tapi kalau susah ya skam aja di sini ya. Seperti itu. Nah, ini muat untuk sekitar kalau 1 kali 1 ya 50 bisa lah. 50 bisa. Nanti kalau sudah begitu agak besar digeser ke sampingnya. Nah, kenapa seperti ini? Jadi ini akan mempercepat masa panen Anda. Ketika DOC sudah masuk sini sebulan, kemudian turun ke bawah ke fase grower sampai panen. Nah, nanti sebulan atau 1,5 bulan di sini baru panen. Jadi seperti itu seterusnya. Jadi ini splitting waktunya ya, seperti itu. Nah, kemudian di atasnya apa? Nah, ini ada azola. Ini tumpang sari yang berikutnya adalah azola. Nah, nanti saya perlihatkan ya, itu kita sudah bikin juga seperti itu, nanti bisa dilihat. Ya. Nah, ini gambar ini hanya ilustrasi, jadi jangan dianggap ini wah mahal dan lain-lain. Ya, Anda bisa membuat yang lebih murah. Ya, Anda bisa membuat yang lebih murah. Seperti itu ya. Jadi jangan berpikir, aduh mahal. Sepertinya, ya sepertinya, tapi berpikir kalau Anda punya dana, ya bagus eh, yang maksimal gitu ya. Tapi kalau memang Andanya dana kurang ya cukup yang sesuai dengan kantong ya. Nah, ini row pertama. Anda anggap ini bebek. Nah, ini ayam ya, ayam. Ayam. Kemudian yang ini juga ayam masih, ayam dan nah baru row yang di sini Anda boleh bebek. Kenapa bebek? Karena dekat air. Nah, ini untuk bebek ya yang sebelah kanan sini. Nah, jadi tanamannya sendiri ini bisa tanaman-tanaman yang menghasilkan eh, mahal dijual. Misalnya cabai ya, ini cabai ya. Cabai kemudian tomat gitu ya, tomat. Nah, apakah ini enggak ketutupan di bawahnya ini? Nah, nanti untuk area yang di sini kita bisa pakai lemna atau wolvia yang dia cukup dengan pendaran sinar matahari dia sudah bisa hidup. Seperti itu ya. Kemudian di atasnya bisa juga anggur. Ya, anggur pokoknya komoditi-komoditi yang mahal, melon ya gitu, melon. Nah, ini kalau anggur Anda bisa bikin sistem teralis seperti ini. Jadi nggak menutupin tanaman. Ini sistem teralis. Ini mungkin potnya nanti ya, potnya yang ini. Nah, pot yang ini nih digeser ke dekat teralisnya. Seret, seperti itu. Ya, jadi lebih fleksibel. Nah,
pengairannya sendiri gimana untuk anggurnya ini? Nah, ini pakai sistem flanel atau self watering system, di mana flanel dimasukkan ke air yang diazola, kemudian dimasukkan ke dalam box atau pot ini ya, potnya. Potnya yang bawah tidak boleh air nggak boleh masuk. Jadi potnya ini ya tetap kedap ya, air nggak boleh masuk, artinya nggak boleh tergenang di dalam. Kalau air tergenang di dalam nanti akarnya busuk ya. Jadi tetap nanti flanelnya masuknya di atasnya air sini, baru kasih gitu. Di sini gitu. Dan seterusnya. Jadi ini hemat air ya. Jadi Anda ketika menambahkan air tinggal tambahin di azolanya saja. Kemudian dia sudah memberi siraman. Nah, nanti pupuknya paling pupuk daun ya, lewat daun. Seperti itu kira-kira. Ya, nanti pasti ada, apakah sudah pernah? Sudah pernah ya. Sudah pernah ada teman-teman yang menjalani seperti ini, tapi dia tidak digabung-gabung seperti ini. Tapi secara persatuannya ini sudah ada semua gitu. Nah, kita gabungkan karena ini memang konsep Talbisa yang cenderung juga untuk menggabungkan beberapa komoditi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ya, jadi ini row ini ayam, bebek. Nah, terus kemudian yang di sebelah kanan ini adalah kolam lele atau kolam ikan. Nanti komoditinya terserah Anda. Ya, kalau mau kolam nila ya nila. Kalau mau kolam bawal terserah Anda. Jadi ini terserah Anda. Tapi yang jelas kita tetap ada produksi azola di sini. Nah, azolanya ini apa nggak dimakan ikan? Enggak, sistemnya kita pakai box. Nah, seperti ini ya. Jadi ini seperti box azola di mana di bawahnya itu yang lengkung ini ya, yang lengkung ini itu adalah menggunakan semacam jaring ya. Ini jaring-jaring nih. Jadi ikan nggak bisa masuk dan nggak bisa makan. Jadi kayak jaring yang kecil ya, jaring yang kecil. Atau kalau kita lihat ada pembangunan tuh yang pembangunan gedung tinggi yang warna-warna hijau itu, nah itu jaring atau insect net ya, bisa di situ. Nah, ini dia terpisah tetapi secara prinsip tidak mengganggu kehidupan ikan yang ada di dalamnya karena tidak semua tertutup ya, ini masih terbuka tapi difungsikan untuk produksi makanan ikan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini kedalamannya 1 meter kolamnya, kolam tembok atau beton ya, kolam tembok lah istilahnya ya, seperti itu. Nah, kenapa dipisah menjadi 2? Ayo, nah ini kita ukurannya ini coba kita ukur ya, ini berapa sih? 4 meter ya, ini 4 meter, kemudian yang di sini 6 meter ya. Jadi ini posisi kolam adalah 4 kali 6 ya, 4 kali 6. Dengan 4 kali 6 ini kalau lele misalnya 4 kali 6, kemudian ini anggap saja air ketinggian 1 meter sehingga 24 ya, 24 kubik ya. Per kubiknya Anda belajar dari 100 ekor dulu ya, 100 ekor dulu. Jadi Anda menanam di situ 2.400. Nah, caranya gimana? Nah, ikan. Nah, kita di sini sudah atur yang sebelah kanan ini adalah filter. Filter dan tidak semuanya dipakai filter ya. 2 untuk benih ya, benih yang baru masuk. Ya, benih yang baru masuk di sini kira-kira sebulan, setengah bulan, baru kemudian dimasukkan di kolam ini, di kolam yang kedua. Nah, kolam kedua ini ya 2.400 masuk ya, 2.400 masuk karena di sini masih kecil-kecil, masih cukup nih 2. Baru nanti udah besar masukkan ke kolam yang ini ya.
Ini ukurannya kalau 2400 sudah cukup. Ya, kita ukur berapa ukurannya. Ini tadi masih sama 4 meter ya, yang lebarnya ya, sampai ujung sana ya. 4 meter, sekarang yang di sini 2,5 meter. Ya, 4 meter kali 2,5 meter. Dalaman 1 meter atau 80 lah cukup kalau yang ikan ini ya. Seperti itu. Nah, nanti rotasi pakannya dari yang ada yaitu azolla dan cacing ya. Ini cacing ini untuk pakan ikan. Cacing ini untuk pakan ikan ya. Cacing untuk pakan ikan. Dan juga membuat asam amino yang lengkap. Nah, asam amino itu nanti bisa untuk pupuk. Azolla juga bisa untuk pupuk. Nah, jadi diusahakan Anda di sini zero pupuk ya, zero pupuk. Karena bikin semua ini. Nah, kalau pakan ikan memang Anda harus masih menambahkan. Selain azolla dan cacing perlu ditambahkan dedak. Ya, dicampur kemudian dijadikan pelet atau langsung dikasih makan juga nggak apa-apa. Ya. Nah, ini sistem kolamnya ini dengan filter yang sebelah kanan ini filter ya. Sebelah kanan ini filter. Nanti pasti ada orang, sudah pernah apa belum? Ya, ini secara satuan sudah pernah saya lakukan ya. Dan bahkan tanpa greenhouse. Nah, ini dengan greenhouse Anda akan lebih maksimal ya. Kalau menurut saya dengan posisi seperti ini harus pakai greenhouse gitu. Ya, makanya ini greenhouse Talbisa ini sangat powerful ya, ada ikan, ada azolla, ada bebek. Nah, kalau Anda hitung ini bisa berapa sih saya bisa memelihara bebek di sini atau ayam? Oke, kita ngomong ayam aja biar gampang dihitung jadi satu ya. Kita hitung berapa modul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 modul kali ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 8 kali 4, 40 modul. Kurangi 2, 38 modul. 38 kali misalnya kita 8 ekor. Ya, 38 kali 8 ekor. Anda sudah bisa memelihara ayam 304 per. Nah, ini kita ini ada tingkatnya loh ya. Per tingkat. Ini ada 2 tingkat kalikan 2. Nah, 608 ekor. Ini bukan ayam yang sedikit ya, bukan ayam yang sedikit sehingga pakannya itu tentunya juga akan banyak dari yang lainnya. Makanya nanti pakannya itu pasti ada jagung, ditambah dedak ya, plus azolla dan potongan daun-daunan yang ada di sini. Ya. Secara prinsip mungkin ini bisa menghemat 30%. Ya, 30% plus Anda membuat pakan yang murah karena dedaknya murah ya, tidak semahal pakan pabrikan. Dedaknya murah, kemudian jagung ya, mungkin jagung agak lebih mahal, tapi kalau Anda bisa tempat yang murah itu cukup bagus. Jadi ingat, nanti jangan protes, itu pasti pakannya kurang, iya kurang, memang masih harus ada pakan jagung dan pakan dedak, tapi secara kualitas karena ini azolla, lemna, wolffia itu memiliki kadar protein yang tinggi, wah itu powerful, ya powerful gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu ya. Ini berapa panennya gitu ya, Anda hitung sendiri. Itu kita hitung kalau misalnya aja ini kita jadikan kandang juga gitu, nggak usah dibuka kan bisa kan, nggak usah dibuka. Kita kandang juga ya, misalnya seperti ini. Nah, jadi ada 40 ya, 40 kali 8, 40 kali 8 berapa tuh? 32.
Ya, ada 320 ekor plus kalikan 2, 320, 640 ekor. Ya, 640 ekor misalnya. Dari 640 ekor gitu, misalnya kita jual ya 600 kita jual 650 ekor kali untung misalnya 10.000 atau 12.000 ya, sama dengan ya 7 juta dalam satu siklus. Karena pakannya lebih hemat, sudah Anda produksi cacing lebih powerful karena dia memiliki asam amino lengkap ya, nggak ada yang ngalahin cacing. Itu pabrik-pabrik pakan juga bikinnya pakai cacing juga. Nah, Anda bikin sendiri otomatis organik ya, dengan cara seperti ini. Dedak itu organik ya, mungkin agak sedikit bukan organik ya, karena dia kan nanamnya pakai kimia juga, tapi dari sisi ininya dia boleh dibilang ya minimal lah gitu ya. Tuh, tapi kita sebut aja alami lah, alami. Ini sehat ya, sehat karena alamiah. Hasilnya sehat. Jadi Anda bisa membuat seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya ya. Kesimpulannya nih, apa sih kelebihannya gitu ya dengan multi tanam atau multi hewan ya. Nah, itu akan lebih membuat kita punya multi stream income ya. Ada tanaman, belum kita hitung tanamannya tadi ya. Tanaman kalau kita pakai anggur import gitu ya, ya lumayan lah gitu untuk lahan 100 meter persegi. 100 meter persegi loh ini, jangan berharap banyak juga ya. Ini untuk hobi tapi menghasilkan. Anda senang melihat ikan, Anda senang melihat ayam tumbuh ya. Di greenhouse, kalau di kota diharapkan di greenhouse supaya tidak mengganggu tetangganya. Ya, seperti itu ya. Kita lihat lagi greenhouse-nya ya, kita putar-putar seperti ini. Silahkan Anda praktekkan untuk urban farming atau bisa juga village farming yang di desa-desa yang pengen sawahnya atau kebunnya ada di samping rumahnya. Ya kira-kira seperti ini. Anda punya ikan, nah belum juga kita hitung panen ikannya tadi ya, panen ikannya. Oke, tidak berlama-lama, ayo action ya, ayo action. Nanti saya akan share juga ya gimana ini pola tumpang sarinya ya, pola tumpang sarinya karena kita sudah bikin ya, sudah bikin dan sudah kita praktekkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat dan gak lemot. Dan YouTube nggak kirain channel ini channel yang lagi tidur siang.